Bang, area A dan B ini. Tunggu, di blok 6 tak ada area AB. Halo, halo. Maaf, Nona tidak apa-apa. Kok mabuk ya? Jangan lari, kau tak bisa kabur. Kembali baik-baik. Hina, kau beriki aku, hei Hehuan-san. Saudara-saudara, jangan emosi dulu. Kurir sampah, ikut campur. Minggir, atau ku bikin pincang. Kalau begitu, aku justru mau ikut. Cepat pergi, atau ku bawa polisi. Cari kesempatan kabur. Lalu kau... Aduh, cepatan. Ngapain liatin? Beneran ku panggil polisi. Dasar sok heroik. Aduh. Hajar dia. Jangan pukul muka jangan. Pergi kau. Mana orangnya? Cari cepat. Gagal kita mati. Nona jangan. Ini melawan kemauan pria. Diam. Sekarang hanya kau lo bisa bantu. Tunggu. Tenang saja. Setelah ini, kau tak akan menyesal. Paman lihat langit. Sial, Shawwaner bukan cuma punya tubuh spesial, bahkan orang biasa yang bersenggama dia akan dapat kekuatannya. Orang terkuat di dunia, kita harus cepat temukan pria itu. Entah siapa pria beruntung yang bisa dapatkan perhatian Master Xiao. Dasar para pecundang. Perempuan mabuk saja tak bisa ditangkap, percuma gaji mereka. Cari dan bawa pria itu ke sini. Aku ingin tahu siapa berani merebut perempuan incaranku. Kau... Jangan bicara dulu. Dia yang selamatkan aku. Sepertinya dia tak tahu kepercakaanku hilang bisa mendapatkan kekuatan mistis. Kamu ngapain? Jangan pakai uang kotormu ini untuk menodai jiwa muliaku. Aku tadi malam masih pertama kali bertanggung jawab. Kasih uang dan usir dia. Lebih baik simpan di dekatku, biar keluarga Zhou tak ganggu dia. Baiklah. Bertanggung jawab, nikah resmi denganku sekarang. Suruh ngantar pesanan, malah nyari orang. Kawang, waktu itu darurat. Kalau aku nggak naik, dia bisa lompat beneran. Urusan aku apaan? Karena ulahmu, aku kena denda 2.000, rating pos juga turun. Dasar anak sialan, ngantar makanan aja gagal. Uang ini potong gajimu. Aduh. Paman jahat, kenapa ganggu papaku? Anak sialan dari mana ini? Minggir lo. Paman jahat, nanti Nanan yang hadapin. Aduh. Siapa yang gerakin kursiku? Paman jahat, ini balasan ganggu papaku. Diam kan sekarang? Kak Wang, jangan emosi, dia cuma anak kecil. Berani halangin aku, dia ini anak yang punya bapak tapi nggak diurus. Nanan bukan anak nakal, Nanan punya papa. Nah, aku bukan papamu. Berasal jadi pahlawan, bangsat. Papa. Kau ajarin aku kerja, si anak sialan dan si pria, kalian berdua cocok. Dengar ya, kamu dipecat, bawa si anak sialan itu pergi dari sini. Paman jahat, Nanan akan menghajarmu. Nanan, berhenti. Mama. Direktur Xiao. Itu dia. Mama, paman jahat itu ganggu papa. Sudah kubilang, jangan pakai kekuatan ke orang biasa, masih nekat dipakai. Gak mungkin, ini mustahil. Dasar bocah ini. Bawa dia pergi. Direktur Xiao. Ampun, Direktur Xiao. Dia tuh...
jahat sekali. Papa, ayo pulang sama Nanan. Kenapa nggak kenal? Ini... 5 tahun lalu, aku nunggu di kantor catatan sipil. Seharian menunggumu, kau tak muncul. Sudah kuduga, kau belum siap. Jadi, aku tak ganggu hidupmu. Nanan adalah putrimu. Dia punya darah langka yang sangat berharga, bisa ubah dunia ini. Sekarang, kami butuh bantuanmu. pertolonganku. Tapi aku cuma kurir. Nikah sama aku. Nikah? Ada apa? Ayah, Mama tidak cantik ya. Ayah tidak suka Mama. Bukan. Ayah, kawin sama Mama. Ya, uang Mama jadi milik Ayah. Ayah nggak perlu lagi susah-susah ngantar makanan. Kartu ini isi Ria Studio Clusters, password 60. Ini untuk biaya hidupmu. Nanan, pulang sama Mama. Cepat ikut. Hah? Oh, Anjingnya, Mama, aku nggak mau anjingnya mati. Tenang, suruh ayahmu selamatkan. aku yang nyelamatin. Ngebut kini masih selamat, siang bolong ketemu hantu. Aku masih hidup. Syukur pada Tuhan. Ini pembunuhan, tahu? Untung aku beruntung. Kamu mewarisi ilmu tahu dariku. Pesawat atau tank nabrak, kamu tetap utuh. Pesawat? Tank? Bercanda apa? Kontrol cuaca juga mudah. Salju di bulan Juni, hidupkan yang mati, sembuhkan penyakit, semua itu mudah. Tapi sekarang aku belum tahu cara ngajarinmu kendalikan kekuatan dalam. Aku hidup segini lama, apalagi yang nggak kulihat. Ilmu tahu apa? Kamu gila atau aku gila? Kalau menurutmu gitu, aku jadi dewa dong. Ayah Mama bicara jujur. Kalau enggak, Mama tadi kenapa suruh Ayah nyelinapin anjing? Lihatlah, ngajarin anak, sampai yang ngomong, nggak jelas. Mau percaya atau enggak, ayo naik mobil. Mau kemana? Ayah bego. Ya tentu sama Mama. Pulang ketemu keluarga. Ayo pergi. Lintian, keluarga Joe sedang cari sesuatu yang langka. Darah Hongmeng. Nanan itu. Pewaris darah Hongmeng. Apaan tuh? Setelah malam itu 5 tahun lalu, kekuatanku hilang. Kalau Joe tangkap Nanan, mereka ambil darahnya. Dia pasti mati. Yang bisa selamatkan dia cuma kamu. Tunggu dulu, lu bicara semakin aneh. Darah apa lagi? Kekuatan gaib. Aku cuman orang biasa, nggak sanggup segitu. Jangan bohong dong. Jalan yuk. Gede banget. Ayo. Shawaner, akhirnya kamu pulang. Kau buat kami menunggu lama. Joe Zelin, keluarga Shaw tidak menerimamu. Cepat pergi dari sini. Boleh saja. Asalkan kau serahkan 3 pusaka hari ini, serahkan sekarang, aku langsung pergi. Mau pusaka? Lupakan saja niatmu itu. Shawaner, hari ini aku akan gali sedalam apapun untuk temukan pusaka itu. Kalau tak ada pusaka, keluarga Xiao tak perlu ada lagi. Aduh, Tuan Zhou, bicaralah baik-baik. Hari ini aku pasti akan menyuruhnya menyerahkannya. Itu milikku, tak mungkin ku beri dia. Kurang ajar, Wan Er. Kusuruh kau serahkan barangnya. Kau tuli. Keluarga Zhou adalah keluarga terpandang di kota Jiangcheng. Baik pengaruh maupun kekuatan, jauh melebihi kita. Ini bukan musuh yang bisa kita lawan. Lihatlah, pamanmu dan para pemegang saham lebih tahu diri. Ini cuma soal pusaka. Masih lebih penting dari kelangsungan keluarga Xiao. Bahkan jika keluarga Xiao hancur, aku tetap takkan memberikan pusaka. Kalau begitu, Tuan Zhou menaruh hati padamu. Lebih baik kau menikah dengannya. Jadilah keluarga. Dengan begitu, masalah pusaka selesai. Nanan punya ayah. Mustahil. Dengar baik-baik. Lebih baik aku nikahi anjing daripada denganmu. Jangan. Nanan sudah punya ayah. Hai semua, aku Lintian. Shawaner, kau anggap kami bodoh? Bawa kurir buat acting? Kurang aja. Kurir tak pantas untukmu. Kau mau mempermalukan Tuan Zhou. Bukan mau cari ayah untuk Nanan? Sudah ketemu.
Anak durhaka, kau tega korbankan keluarga Xiao untuk pusaka. Tua-tua, lihat ini miliknya. Kita tak berhak memutuskan. Di siang bolong begini, kau merampas paksa? Diam kau, ini urusan keluarga Xiao. Tak perlu ikut campur. Kau Lintian ya? Dengar, ini bukan urusanmu. Cepat minggir, penjaga, bawa dia keluar. Siap, Tuan Zhou. Hah, jangan, awas, jangan sentuh aku. Nanti aku pura-pura jatuh dan tuntut kalian. Apa yang kalian lakukan? Jangan tangkap ayahku. Pergi. Paman jahat. Nanti Nan hukum kamu. Nan. Cawaner, meski 5 tahun lalu gagal curi kekuatanmu, tapi dengan 3 pusaka ini, aku tetap bisa berhasil. Tak serahkan pusaka ini, keluarga Xiao akan kuhapus dari Jiangcheng. Aura ini, tubuh suci Hongmeng. Nan, ayo. Nan, kau baik-baik saja. Tidak sakit. Ibu Nanan, baik-baik saja. Nanan tidak ingin ayahnya ditangkap. Nan, mantra Anda tidak berguna untuk Zhou Zelin. Dia memiliki senjata ajaib. Kalian benar-benar melanggar hukum. Kau benar, di Jiangcheng berani memberontak terhadap keluarga Zhou saya. Hanya ada satu jalan buntu. Makan. Zelin, aku merasakan darah Hekaristi Hongmeng. Apakah itu gadis kecil? Bawa dia kembali. Penyulingan darah. Aku bisa menjadi peri. Jangan khawatir kakek, aku harus membawanya kembali. Jadi, bukankah keluarga Zhou saya akan menjadi peri pertama di dunia? Maaf, orang-orang di bawah tangan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku memikirkannya, alat ini. Kalian simpan dulu. Tapi apa? Waner, aku belum menikah. Orang tua kami juga ingin memeluk cucunya. Saya melihat Nan juga lucu. Aku akan mengenalinya sebagai anak perempuan. Mendianya, bawa kembali bermain selama 2 hari. Bagaimana dengan itu? Paman, tunggu kesempatan. Mari kita jual senjata itu. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Dari perspektif keluarga Zhou, apa yang bisa Anda lihat tidak buruk? Putri yang baik, Waner tidak senang. Terima kasih Zhou Xiao. Saya tidak setuju. Paman kedua menyerahkan Nan. Dia akan mati. Abswaner, bagaimana Paman Xiao bisa menyakitimu? Bagaimana dengan keluarga minggu ini? Tapi dermawan terkenal di Jiangcheng, Nan mengikutinya. Pasti akan menerbangkan Huang Tengda di masa depan. Nan tidak mengerti, kau juga tidak mengerti. Waner, identitas, status. Dia lebih baik daripada aku. Dia membuang satu. Bisakah Anda memberi Nanan kehidupan yang baik? Apa yang terjadi padaku? Kau punya uang. Aku bilang padamu, di dunia ini tidak semuanya bisa mengambil uang untuk mengukur. Ayah bukan limbah. Ayah memakai itu. Jubah Maha Guru. Kau bilang ini jubah Tianxi. Aku tidak pernah memikirkannya. Jubah Tianxi ada di sini untuk dibawa pulang. Oke, Waner, jangan khawatir. Aku akan membawa Nanan. Perlakukan sebagai anak kandung. Darah Hongmeng pada Nanan, meskipun bisa membuat orang tahu, setelah ditarik, dia pasti akan mati. Zhou Zelin, aku bilang padamu, aku tidak akan menyerahkan Nanan. Kau sudah mati hati ini. Nanan. Kau pergi, apa yang kamu lakukan? Berikan dia padaku. Hutan, lepaskan aku. Cukup. Xiao Waner, jangan malu. Lao Tzu meletakkan kata-kata di sini hari ini. Aku harus pergi hari ini. Lihat apa yang Anda temukan. Limbah apa itu? Dia seperti ini. Bisakah Anda melindungi bayi Anda, Lin Nanan? Dia bukan sampah, dia adalah yang tertinggi. Tutup mulut. Ayahku bukan sampah. Dia adalah guru surgawi. Maha Guru. Ayahku bukan sampah. Dia adalah guru surgawi. Maha Guru. Dia bilang dia adalah guru surgawi. Apakah kalian percaya? Guru surgawi luar biasa. Anda bisa hidup dengan daging dan tulang. Itu dia. Jika dia adalah seorang guru. Lao Tzu adalah Kaisar Giok. Setelah 3 hari, dengan peti mati, datanglah ke rumah Zhou. Berjalan-jalan. Nanan. Ayah menyelamatkan saya. Nanan. Sudah. Aku ini. Ayah mengikuti saya untuk melakukan...
Stempel cetakan, apa yang kamu lakukan? Cepat tangkap aku yang imut. Listrik. Listrik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa gagal pada saat kritis? Mengapa listrik ayah hilang? Listrik. Aku pikir kau benar-benar. Ternyata kebetulan hujan. Itu membuatku takut. Listrik. 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 Apa yang Anda pasang? Kau benar-benar berpikir kau bisa menarik Guntur. Tangkap aku yang lucu itu. Lintian dengan cepat menyelamatkan Nanan. Kalau mereka menangkap Nanan, darah Nanan diambil. Nanan, dia akan mati. Nanan, dia akan mati. Ayah. Listrik. Nanan baik-baik saja. Ayah, Nan baik-baik saja. Ini bagaimana mungkin dia bisa memanggil Tianlei? Apa yang kamu takutkan? Bukankah ini Guntur kecil? Kau pergi, kau menangkap anak itu. Ini dia. Bodoh, ini adalah curah hujan lokal. Kau tidak tahu, pergilah. Aku tidak mendengarkan, kan? Guntur. Guntur kentut memberitahu Anda, ini adalah kakek saya. Berikan jimat giok saya. Selain pelurusan 5 Guntur guru surgawi, Guntur biasa tidak bisa mematahkan pertahanan Lao Tzu. Itu tidak menghalangi. Apakah dia benar-benar akan melakukan pelurusan 5 Guntur? Guntur. Paman yang buruk kehilangan jimat. Aku melihat bagaimana kau gila. Ini adalah jimat yang diberikan kakekku. Itu hanya hancur. Paman yang buruk menangis. Wajah malu. Lintian, tangkap dia. Jangan biarkan Zhou Zelin melarikan diri. Hentikan tanganmu. Kakek, bantu aku kakek. Limbah. Shawaner, kau tidak punya jalan sekarang. Majelis Tianxi, aku melihat bagaimana kau mati. Berlari begitu cepat. Aku sangat kuat. Ayah, apa yang kau lihat? Tidak ada yang terlihat. Sudah waktunya, kita harus segera pulang. Berhenti, kau tahu kau telah menyinggung Zhou. Apa yang akan terjadi pada keluarga Xiao kita? Jika aku menyerahkan Nan akan mati di tangan Zhou Zelin. Membesar-besarkan. Apa masyarakat masih membunuh? Aku melihatmu jelas ingin mengacaukan hubungan kami dengan keluarga Zhou. Jangan lupa, grup Xiao didirikan oleh saya. Maka Anda harus meminta maaf kepada Zhou Xiao jika keluarga Xiao hancur di tanganmu. Saya melihat bagaimana Anda menjelaskan kepada ayah Anda yang sudah meninggal. Paman kedua kamu. Baik, mulai hari ini, aku akan menarik kalian di grup Xiao. Semua hak kalian hanya tinggal di rumah tua. Kau gadis yang sudah mati, kau harus memecahku. Ayo. Saya melihat siapa yang berani. Melihat ayah saya. Jika kau berani menghentikan kami, hati-hati. Aku membiarkan ayah meretas kalian. Ayo, cepat naik. Kau datang. Atau kau datang. Ayah ingin memeluk. Ayah, ibu, aku mengantuk. Kapan kita pulang? Sekarang kita pulang dan beristirahat. Aku ingin tidur dengan ayah. Pergi. Biarkan saja. Limbah-limbah. Kakek saya. Limbah, bahkan seorang gadis kecil pun tidak bisa membawanya kembali. Tapi setelah kejadian ini, dia pasti akan siap. Tangan belakang. Jadi, apa yang akan kita lakukan kakek? Tidak apa-apa, dia harus hadir kali ini. Mewarisi instrumen untuk berikutnya. Jika dia tidak datang, akan kembali keberuntungan berkat Jua Guru. Hari itu, agaknya akan gagal. Saat itu, dia tidak memiliki ancaman. Kakek, apakah Anda siap untuk dilahirkan? 100 tahun. Hanya darah Hongmeng yang digunakan sebagai obat. Orang tua bisa menjadi abadi. Ini bukan waktu terbaik. Benar, kakek. Sebelum Anda membiarkan saya, hal-hal untuk menyatukan keluarga lain, aku sudah melakukannya. Sekarang kita hanya menunggu konferensi Tianxi. Baik. Jadi, konferensi Tianxi adalah periode kematian Shawaner.
Hahaha. Shawaner, aku akan membuatmu mati. Akhirnya kembali. Lelah, Nan. Kau seorang yang pintar, jangan gunakan mantra. Anda masih menggunakannya secara diam-diam. Bukankah itu ada yang menggertak ayah? Hutan, karena kita sudah menikah, aku tidak menyembunyikan sesuatu. 3 hari kemudian, ada majelis surgawi. Aku seharusnya turun tahta 5 tahun yang lalu. Sudah diseret sampai sekarang. Kali ini kita harus memilih guru baru. Tianxi baru tidak ada hubungannya denganku. Biarkan mereka bertarung. Aduh, ayah bodoh. Anda adalah guru baru, kau yakin? Posisi guru surga bukan hanya tentang kita, lebih tentang dunia. Hei, tunggu. Siapa yang kau katakan saya? Kapan saya menjadi guru baru? Ayah, apa kau lupa? 5 tahun lalu, kau dan Mami. Nan, diam. Kalau kau terus bicara sembarangan, hati-hati Mama akan memberimu kenangan masa kecil yang lengkap. Tianxi adalah sosok yang dihormati, diresmikan untuk melindungi dunia. Dengan pengakuan dari Kaisar Langit akan mendapat kekuatan khusus. Jika kekuatan ini jatuh ke tangan keluarga Zhou, maka Seram sekali. jadi 3 hari lagi kau harus ikut kami. Aku akan ikut. Bukannya di rapat itu banyak ahli berkumpul, semua jenius dari berbagai bidang. Aku ini Ayah sekarang adalah Tianxi. Baru di pertemuan Tianxi nanti, Nanan akan pukul mereka untuk ayah. Kau lupa kekuatan yang kau tunjukkan hari ini? Kekuatan Tianxi luar biasa, nanti akan kuajarkan ilmu khusus hanya untuk Tianxi. Kekuatannya sangat dahsyat. Cukup untuk menyelamatkan nyawa. baiklah. Kapan kita berangkat? 3 hari lagi. Tidak boleh. Konsentrasimu kurang, sikap tanganmu juga salah. Pakai baju begini. Mana bisa konsen? Kau bilang apa? Bukan apa-apa. Aku cuma berpikir. Hari ini selalu ada masalah seperti ini. Ikuti gerakanku. Mengerti? Mengerti? Ilmu ini sangat kuat. Setelah kuasai, di bawah level dewa, kau tak terkalahkan. Di atas level dewa, 1 lawan 1. Mengerikan sekali, 1 lawan 1 dengan dewa. Fokus, ulangi. 1 lawan 1. Berhasil? Ayah, Mama, kalian sedang apa? Tidak, aku dan mamamu lagi latihan. Cuacanya bagus ya. Lihatlah, kekuatannya dahsyat. Kau harus banyak berlatih. Nanan, ayo pergi. Mama temani tidur. Ajak aku dong. Aku juga ngantuk. Wah, ramai sekali ya. Sanfeng, cuman kamu yang terlambat. Bukannya Xiao Tianxi juga belum datang kan? Dia sudah kehilangan semua kekuatannya, masih pantas disebut Tianxi. Hari ini posisi Tianxi akan kami rebut. Sudah saatnya giliran kami. Tenang. Ada yang berani merebut posisi Tianxi tahun ini? Kalau tidak ada, Dasar anak kemarau, sudah 5 tahun menindas keluarga kami. Saatnya turun tahta hari ini. Dasar tua bangka, jangan ganggu mama aku. Dasar anak haram, kau berani buka mulut di sini? Kurang ajar, Wang Hao. Nona kecil ini putri Tianxi. Jangan lancang menghina. Tianxi, tai kucing, sudah tak punya kekuatan. Basa-basi lagi. Hari ini, keluarga Wang akan ambil posisi Tianxi. Kita mulai dari si anak haram ini. Pengawal, Nan, mundur.
pengawal. Dasar sampah, anak pembantu saja tak bisa ditaklukkan. Ada apa ini, Master Wang? Kalah dari anak pembantu. Ini lantainya licin. Terlalu licin. Lintian si lemah di mana? Kenapa? Dia lari takut hadapi aku, takut sampai kabur ya. Paman jahat, nanti kalau papa datang, pantalmu akan babak belur. Aduh, saya takut sekali. Cepat panggil dia ke sini. Mama, papa kok belum datang? Sebelum acara, aku akan antarmu ke suatu tempat. Di sana kau bisa melepas potensimu. Aktifkan jubah Tianshimu. Mungkin mereka akan mundur. Papa pasti akan datang. Jocelyn, kau ngapain di sini? Keluarga Joe bagian dari 4 besar. Kenapa aku tak boleh berebut posisi? Mau merebut posisi? Lewati aku dulu. Xiao Tong. Jocelyn, sejak kau berubah, Kenapa? Ini baru 10% kekuatan kakek. Cuman sebagian kecil saja. Shijie, cepat pergi. Siapa suruh bicara? Pergi. Kalau gitu pergilah. Aku bilang pergi, beneran pergi. Jocelyn, apa maumu sebenarnya? Kau boleh pergi. Tapi kau harus tinggalkan si kecil ini. Mau mengambil putriku? Siapa kau? Ayah, Lintian. Ini jubah pendekar Tao. Kenapa dipakai orang ini? Bodoh, jubah palsu begini bisa bikin kalian takut. Pas datangnya, mari kita selesaikan semua masalah ini. Lintian, selamatkan Xiao Tong. Siapa berani rebut istriku dan gelar pendekar Tao? Majulah, aku akan hadapi semua hari ini. Mau apa? Berani duel 1 lawan 1. Yang tinggi di sana. Ngapain? Berdiri di atas. Tinggi-tinggi buat apa? Sini. Oke, aku ngomong ke kamu, mundur. Maksudku yang itu. Si pendek di sana. Jangan kira karena pendek. Aku nggak bisa lihat. Hadapilah. Profesional sekali. Tapi buat apa profesional? Kalau kupingnya tuli, aku bilang yang itu kamu mundur. Maksudku yang di sampingmu, si rambut putih itu, sok jagoan ya. Ayo lawan, aku habisin kau. Ini nggak adil, kalian main keroyokan. Serbu semuanya. Hati-hati. Shawaner, lihatlah sampah pilihanmu. Aku bahkan tak perlu turun tangan. Menyerahlah, siapa lagi yang mau bantu? Lebih baik kau menikah denganku. Biarkan darah anak ini membuat kakekku jadi dewa. Keluarga Joe akan jadi klan dewa pertama. wah, ayah keren sekali. Mencari mati. Aku kabulkan permintaanmu. Dengan Tuan Zhou turun tangan, dia pasti mati. Tuan Zhou, Tahu nggak penjahat mati karena bawel. Ngobrol terus, mau bertarung apa nggak? Aku baru pakai 10% kekuatan kakekku hari ini. Kalau kakekku datang, bahkan kakekmu datang pun, aku akan pukul sampai jadi cucu seperti kamu. Kau lindungi si anak haram itu. Kira darah Hongmengnya tak akan ketahuan orang. apa? Darah Hongmeng? Mau lindungi anak itu bagaimana? Tuan Zhou, benarkah ini? Tentu saja. Lintian, kau tak bisa lawan banyak orang. Jangan-jangan kau tidak tahu. Kalau kau minggir sekarang, kami akan ambil darah Hongmeng. Dan bagi ke kau juga. Gimana? Semangat ayah. Orang bijak tahu situasi. Kita berjumlah banyak sekarang. Ludah 1 orang saja bisa tenggelamkan kau. Mau anak perempuanku? Mustahil. Tuan Zhou perlu bicara panjang lebar. Menurutku, tangkap dia cepat. Kulihat Shawaner di belakangnya masih menawan ya. Wang Hao, bertahun-tahun ini, sifat licikmu tetap tak berubah. Bocah, ada syarat apa? Sebut saja. 2 orang di belakangmu hari ini akan kami ambil.
serahkan 2 orang itu. 4 keluarga besar jamin hidupmu akan sejahtera. Lintian, jangan bodoh. Dengan uang bisa dapat wanita mana saja. Tapi kalau berani halangi kami, siap-siap mati, belum tentu. Di manakah barang itu disembunyikan? Nah, sudah kugeledah seluruh keluarga Xiao, tapi tetap tak ketemu. Cepat. Cepat. Cari lagi, cari lagi. Xiao Yihan, kekuatan khusus. Keluarga Xiao jangan disia-siakan. Katanya, siapapun yang pernah latihan di sini, bahkan setelah mati, abunya masih berenergi. Hari ini, aku akan membuktikan apakah itu benar. Ini. Suara apa itu? Sepertinya dari kuil di bukit belakang. Cepat pergi. Dengan menelan pil emas ini, aku bisa capai semi-immortal. Nanti, dewa palsu itu akan kurendahkan. So siapa Yao? Ini kuil leluhur keluarga Xiao. Ini apa nih? Sampah keluarga Xiao berani bicara begitu padaku? Hei, kau. Kasih waktu 30 detik. Kalau tidak pergi, kalian mati. Ayo pergi. Bajingan pengecut. Oh ya, aku akan ambil nasib baik keluarga Xiao dan bawa semuanya. Ini, Ayah, cepat lihat Mama, kenapa? Bagaimana, Mama? aku tiba-tiba merasa ada perpecahan dalam aliran darahku. Bahkan kekuatanmu juga. Bagaimana bisa begini? Xiaowan Er, Lintian, sekarang baru tahu, sudah terlambat. Kakekku sudah sukses merebutnya. Kalian, apa yang kalian lakukan? Mau tahu? Serahkan si imut itu, nanti ku beritahu. Mimpi? Masih ngotot, sekarang kalian bisa kuhancurkan dengan 1 jari, tapi itu terlalu mudah. Lintian, kalau kau merangkak sambil berlutut dan jilat sepatuku bersih, mungkin ku bebaskan kau. Jangan-jangan kuil leluhur kita bermasalah? Kuil? Itu ayahmu sendiri. Xiao Hanfei, pasti bajingan ini berkolusi dengan keluarga Zhou. Sekarang baru takut kau menaruh harapan pada si sampah seperti dia. Sekarang mau andalkan siapa? Ayahku bukan sampah, ayahku yang paling hebat. Ini sumber energi keluarga kita. Kau cukup jeli. Xiaowan Er, sekarang energimu hancur, ilmu Daomu terputus. Siapa lagi yang bisa hentikan aku bawa si imut ini? Justru Xiaowan Er minta maaf pada Tuan Zhou, mungkin hatinya akan luluh dan kau mati tanpa siksaan. Wang, Hao, dulu beberapa keluarga besar saat genting, kalianlah yang berlutut dan bersujud memohon bantuanku. Sekarang, ini caramu membalas jasaku. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Dulu kau sendiri yang menolong, haruskah kami bersujud? Kalau kau tak menolong, siapa yang protes? Sekarang kau mau paksa aku secara moral? Kalian pengkhianat. Ini jubah pendeta langit. Kenapa dipakai gadis kecil ini? Jubah pendeta langit adalah pusaka spiritual. Pada saat tertentu, ia bisa memilih tuannya. Bisa selaras dengan jubah sejak kecil. Pastilah jenius sejati. Makhluk kecil ini harus dihabisi. Bunuh dia. Wah, Mama, apa ini? Ini perlindungan pendeta langit. Jangan-jangan ini kehendak leluhur, tubuh suci Hongmeng. Seharusnya aku sadari lebih awal. Perlindungan tak berguna. Orang-orang mati ini masih mau keluar. Tuan Zhou, biar ku basmi para tua-tua ini. Tendangan besi air. Bahkan jurus rahasia dikeluarkan. Tahun depan di hari ini akan jadi hari kematianmu. Nan, lari. Lintian, ilmu Daomu sudah goyah, takkan bertahan lama. Aku tahu cara untuk mentransfer ilmu Daomu. Kenan, aktifkan darah Hongmengnya. Mungkin ada harapan selamat. Tendangan air besiku. Paling 3 tendangan, sudah cukup bunuh kau. Kau masih belum bersujud minta ampun.
Kakiku sialan kakiku. Dasar sampah, urusan kecil saja gagal. Kekuatan ini, si imut ini, kapan jadi sehebat ini? Lintian, Ayah, istirahatlah dulu. Para penjahat ini, biarkan Nanan yang hadapi. Mengganggu ayahku. Nanan akan menghajar kalian. Ini tidak mungkin. Hari ini Nanan main pukul tikus. Buronan jahat, jangan lari. Nan, jangan kejar lagi. Darah Hongmen dengan ilmu tahu sejati tak bisa bertahan lama. Cepat kembali. Ayah baik-baik saja. Ayah baik. Lintian. Shifu, benar tak ada cara untuk pulihkan ilmu tauku? Sejak kau kehilangan ilmu, guru teliti banyak naskah kuno, tapi tak temukan cara pulihkanmu. Tapi yang aku temukan ramuan tradisional. Ramuan apa? Lintian, kau sadar? Shifu sudah periksamu. Kondisimu stabil, hanya kelelahan fisik. Nanan mana? Sedang main di belakang dengan senior. Guru, tadi bilang ada ramuan. Saat jelajahi negeri, kulihat di prasasti, jangan serius-serius. Shifu, tolong jelaskan. Guru, Wander muridmu. Dulu aku dengannya cuma kesalahpahaman. Tapi jika ada cara bantu, pulihkan kemampuannya. Aku mau coba. Baiklah, ramuan ini adalah kalian harus berlatih bersama dalam kamar. Apa? Satu kamar. Di prasasti itu tercatat jelas saat Master Tao kehilangan ilmu, proses pemulihannya, kebetulan dia juga marga Xiao. Kupikir mungkin marga Xiao punya kekuatan khusus. Juga marga Xiao. Master Taois itu karena kebetulan nasib kehilangan kekuatan gaibnya. Setelah berlatih dengan pasangan, kekuatannya pulih bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Soal kebenarannya, Baik, terima kasih, Shifu. sudah larut malam. Karena Lintian sudah sadar, kami tidak akan mengganggu lagi. Kami pamit dulu. Pamit. Aku pernah berkelana ke pegunungan. Di sebuah prasasti batu, aku menemukan ramuan khusus ini adalah kalian harus berlatih bersama melalui hubungan intim. Apa? Hubungan intim? Memikirkan apa? Sampai serius begini? Ah, tidak. Bukan apa-apa. Aku cuma berpikir cara mengembalikan kekuatanmu. Kenapa? Jangan-jangan. Jangan salah paham. Aku bukan tipe orang yang sembarangan. Waktu itu cuma kecelakaan. Lagi pula ini kamarku. Ini kamarmu, ada masalah. Ini rumahku. Aku ingat waktu itu, aku yang didoping. Sudah, Nanan belum tidur. Cukup serius sekarang. Ada hal penting ingin kubicarakan. Apa itu? Setelah konferensi Taois, kaulah Master Taois, baru pesta penobatan. Kapan mau digelar? Pesta penobatan. Pesta penobatan itu ritual peresmian setelah pengangkatan untuk mengumumkan ke publik agar semua orang tahu kaulah Master Taois baru. Mulai sekarang, tanggung jawab melindungi dunia ada di pundakmu. Ribet amat. Memangnya kau pikir jadi Master Taois itu mudah? Yah, kau yang atur saja. Tunggu dulu. Tapi satu hal, harus kujelaskan. Aku bukan gigolo. Meski sekarang aku tinggal di sini, tapi aku harus bekerja. Maksudmu ngantar makanan? Itu urusanku. Meski kau kaya, tapi sebagai pria, karir itu penting. Baik, aku ikuti kemauanmu. Sudah selesai? Kalau begitu, kita kerjakan urusan resmi.
Urusan apa? Tunggu. Ayo lanjutkan. Aduh, tolong. Wah, kenapa dulu tidak kusadari? Masih semangat sekali ya. Kamu di mana sih? Lagi fokus kerja. Acaranya udah mau mulai. Kamu masih ngantar makanan. Apa hari ini? Terburu-buru banget. Jangan panik. Santai aja. Kirim lokasimu, aku langsung ke sana. Oke. Kok bisa lupa hal ini? Baju juga belum ganti. Sudahlah nanti di tempat... Wah, tempatnya bagus. Cocok dengan statusku. Berhenti. Kurir dari mana ini? Ini bukan tempatmu. Cepetan pergi. Lihatmu aja. Bikin mata perih. Kamu ini... Hai, Pergi. Gimana? Keren kan, Abang? Kakak hebat banget. Wah, bisa masuk ke perjamuan Tianxi. Tentu saja. Acara Tianxi kali ini, kami dari 4 keluarga generasi tua menyuruh kami, penerus baru hadir, biar belajar banyak. Nanti aku akan perkenalkan kakak tingkatku Zhou Zelin. Apa? Keluarga Zhou pemimpin 4 besar. Kamu memang juara. Tentu dong. Berhenti. Iya, kok bisa ada di sini? Kurir kampret bisa masuk sini? Tahu ini tempat apa? ini perjamuan Tianxi. Berani masuk, dasar gila. Cepetan minggat. Nanti kalau ketahuan, nggak bisa kabur. Aku emang nggak perlu pergi. Biar ku jelaskan, acara ini nggak akan jalan tanpa aku. Dasar kamu, dengar ya. Ini acara keluarga Xiao, perjamuan Tianxi. Mantan kepala, keluarga Xiao dulu. Bisa gulingkan, kakek Zhou dari tahta, putri Xiao saja adalah Tianxi sebelumnya. Oh, Ya udah, ngobrol sama dia, nggak ada gunanya. Dia cuma kurir. Mana ngerti hal ginian. aku justru tahu. Dengarlah, Tianxi baru, ya aku. Jangan ngaco terus, asal ngomong aja. Aku benci tipe sok jago begini. Tunggu saja, aku panggil satpam. Buat orang kayak kamu, harus pakai satpam. Sayang, kenapa nggak masuk? Mas suami, kenapa kamu tidak masuk? Tidak apa-apa. Hanya bertemu dengan 2 orang yang kurang wawasan. Memberi mereka sedikit informasi. Siapa bilang tidak punya wawasan? Aku sedang bicara denganmu. Bagaimana pengantar makanan bisa masuk? Jadi, kamu makan dari wanita? Kakak tetap yang terbaik, masuk dengan kemampuan sendiri, tidak seperti pengantar makanan itu. Harus menjual diri untuk masuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, benarkah? Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Dengan cara apa kamu bisa masuk ke pesta ini? Kamu, Kak, lihat dia menggangguku. Kamu sendiri siapa? Berani mengganggu wanitaku. Kalian berdua ingin mati. Saya putri tertua keluarga Xiao, Xiaowan Air. Kak, katakan sesuatu, Kak. Perjamuan presiden akan segera dimulai. Mari kita masuk. Bukankah kamu dari grup Xiao, sekretaris Lin Xin? Mungkinkah kamu? Kak, ada apa denganmu? Dia hanyalah seorang wanita dengan sedikit kekuatan. Diam. Suruh dia diam. Kak, kenapa kau memukulku? Maafkan saya. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Saya dari 4 keluarga besar. Zhang Sanfeng dari keluarga Zhang. Kupikir kau tidak tahu kesalahanmu, tapi kau hanya takut. Sungguh, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Mohon padamu, beri saya 1 kesempatan lagi. Bagaimana menurutmu? Sederhana saja, kalian berdua bukankah selalu meremehkan pengantar makanan? Ayo, antar 100 pesanan makanan, dan aku akan memaafkanmu. Pergi. Baik. Suamiku, kau masih terlalu berhati lembut. Jika itu aku akan membuat seluruh keluarga mereka menderita selamanya. Kapan balas dendam akan berakhir? Ayah, ibu, apakah kalian akan memberiku seorang adik laki-laki? Riasanku luntur, aku akan pergi merias wajah. Kalau begitu nanti aku akan membawa Nanan masuk duluan. Baik, sampai jumpa. Ayah, bolehkah aku punya adik laki-laki? Aduh, anak kecil,
Kata-kata seperti ini tidak boleh diucapkan. Dengarkan aku, melahirkan anak adalah sebuah hal yang sangat rumit. Singkatnya, ibumu tidak akan setuju. Tidak juga. Aku pernah mendengar ibu berkata bahwa kau tidak proaktif sama sekali. Benarkah? Tentu saja. Dia juga bilang, jika seorang gadis berkata tidak mau, itu tidak berarti dia benar-benar tidak mau. Gadis-gadis sangat malu-malu. Wow, bagaimana kau tahu banyak? Jika demikian, aku memang harus sedikit lebih proaktif. Ayah, apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Lin Nan juga ingin membantu. Mungkinkah ayah tidak menginginkan Nan lagi? Oke. Ajak Nanan juga. Ayah, kau licik sekali. Bukan begitu cara pakai licik. Seharusnya kau bilang ayah pintar. Kutebak ibu pasti akan menyukaimu. Tentu saja, ayahmu ini ganteng dan gagah, berkarisma, disukai semua orang, dan membawa keberuntungan. Hei, Nanan, tunggu aku. Tuan Lu, ku dengar. Tianshi yang baru, seorang yang sangat hebat. Ya, benar. Aku juga dengar Tuan Zhou dari keluarga Zhou Sakti, tapi sepertinya tidak bisa mengalahkan Tianshi baru. Jangan sembarangan bicara. Apa itu Zhou Zelin yang memakai nama keluarga Zhou untuk pamer kekuatan? Dengan kepala keluarga Zhou tidak ada hubungan, kan? Ini Berani sekali. Apa pantas kau duduk di situ? Kalau tidak di sini, lalu di mana? Gila, kukira kau sudah gila. Orang selevel Tuan Lu saja tidak berani duduk di kursi utama. Kau ini hanya pengantar makanan, berani duduk di sana. Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Apa meja ini? Ada kutukannya? Siapapun yang duduk akan sial. Bodohnya aku berbicara lama dengan seorang pria. Seorang pengantar makanan yang sombong. Terakhir kali ku peringatkan, segera pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Kalian tidak boleh membentak ayahku. Lagi pula, ayahku memang pantas duduk di sini. Duduk di tempat lain tidak sesuai dengan statusnya. Maksudmu seorang pengantar makanan hanya pantas duduk di meja utama? Lalu kami ini apa? Pemulung? Saudaraku, entah mengantar makanan atau memulung. Kita semua bekerja keras untuk mencari nafkah. Itu tidak ada perbedaan. Aha, sangat lucu. Sekali jadi pengantar makanan, selamanya akan jadi pengantar makanan. Sudah, kenapa bicara banyak dengan seorang pria? Langsung saja hajar. Aku, Ayah, Wang Xiong. Siapa anak kecil yang membuatku terjatuh? anak ajaib, cukup berbakat. Siapa gurumu? Tidak punya, kenapa? Kulihat kau cukup berbakat, aku ingin menerimamu sebagai murid. Bagaimana menurutmu? Apa? Tuan Lu ingin menerima murid? Tuan Lu itu di kalangan ini adalah guru besar yang terkenal. Puluhan tahun mendalami ilmu, muridnya tidak lebih dari 3 orang. Beruntung sekali kau. Kalau bukan karena Tuan Lu yang punya hubungan, hari ini ku habisi kau. Cepatlah, berguru padaku. Aku tidak mau, ayahku lebih hebat. Kau bicara tentang dia. Tentu saja, ayah sangat hebat. Walaupun aku tidak mengenalmu, tapi seharusnya kau lebih memikirkan anakmu. Jangan karena kesombonganmu yang dangkal. Kau sia-siakan masa depan anakmu. Kau bilang aku menghalangi masa depan putriku? Memang begitu. Kalau tadi tidak licin, aku tidak mungkin kalah darimu. Benar, ayo bertanding lagi. Ayo. Nanan, kamu mau main sedikit? Kan? Silakan. Benarkah? Mami tahu tidak akan memukul pantatku, kan? Tenang saja. Jika terjadi sesuatu, ayah akan tanggung jawab. Baik. Wah, ya. Coba lihat dirimu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Nan. Nan, masih ingin menjadikan Nanan murid, tidak menghormati yang lebih tua. Kalau begitu, ayah bisa dijadikan kayu bakar, kan? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Itu kayu persik 1000 tahun. Kalian tidak boleh menyia-nyiakannya. Benar. Nanan adalah anak ajaib. Jika kamu yang mengajar, ini baru pemborosan. Tadi hanya tidak bermain dengan baik. Ulangi. Ayah, lihat. Dia berubah jadi anak anjing kecil. Ini. Siluman kecil, kenapa bisa sehebat ini? Siapa yang berani di keluarga Xiao membuat keributan di perjamuan Tianxi? Siapa yang berani di keluarga Xiao membuat keributan di perjamuan Tianxi? Selamat datang Tianxi Xiao.
Kalian berdebat tentang apa? Ini pengantar makanan ini. Dia berani duduk di kursi Tianzi. Saya suruh dia pergi. Dia tidak mau, malah berdebat dengan kami. Benar, dan juga dia juga menjatuhkan Lao Lu. Sama sekali tidak menghormati. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa, hanya Tidak melakukan apa-apa. Lalu, jelaskan apa ini, cepat kembalikan tongkat itu ke orang tua. Tetap saja Tian Shi Xiao begitu muncul, benar-benar dihormati. Tentu saja, Tianxi baru juga dari keluarga Xiao. Siapa yang tidak akan menghormati? Sebenarnya saya sangat ingin menjadikan gadis kecil ini sebagai murid, entah apakah Tianxi Xiao bisa membujuknya. Tidak bisa. Sudah kubilang serahkan Lin Nan Nan ke Lao Lu, tapi kau tidak mau. Bisa menjalin hubungan dengan Lao Lu, itu impian seumur hidup banyak orang. Kau malah tidak menghargainya. Benar, lihat. Jelas-jelas. Tunggu, yang dikatakan Tianxi Xiao. Sepertinya tidak bisa. Hal ini sama sekali tidak bisa. Meskipun agak membual dalam hal kultivasi, saya hanya sedikit lebih rendah dari keluarga Xiao Anda. Saya pikir menerima gadis kecil ini sebagai murid tetap boleh, kan? jangan dipikirkan, tidak mungkin. Lao Lu, saya membela Anda. Ini sudah sangat menghormati Anda. Anda ingin menjadikan putri saya, Lin Nan Nan, sebagai murid. Hal ini pasti tidak bisa. Apa? Gadis kecil ini adalah putri Tianxi Xiao. Kalau begitu pengantar makanan ini. Tidak mungkin. Jika dia adalah Tianxi baru, saya akan langsung keluar. Tianxi Xiao, dia adalah putri Anda. Benar. Dia adalah putri saya. Adapun yang kalian sebut pengantar makanan ini adalah suami saya, yaitu Tianxi baru, Lin Tian. Ternyata saya salah sangka. Saya tidak pantas menghadap kalian berdua. Pamit. Kemari. Kamu ini, kubilang sedikit kalem saja. Kamu malah mengajak Nan Nan bermain yang tidak. Tidak, Mami. Ini bukan salah Dedi. Dedi hanya ingin memberi kejutan besar untukmu. Kejutan? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Pertemuan Tianxi akan segera dimulai. Kalian berdua, bisakah kalian tidak bertingkah lagi? Baik. Ayo pergi. Sekarang tempat kelas atas bisa diduduki orang seperti ini. Heran sekali tidak bergabung dengan geng pengemis. Terima kasih semuanya telah menghadiri jamuan Tianxi baru. Saya Xiao Waner berterima kasih. Cepatlah, kedatangan saya kali ini adalah untuk bertemu dengan Tianxi yang baru. Kudengar dia bisa mengalahkan Tuan Zhou. Dalam dunia persilatan, kecepatan adalah segalanya. Bisakah kalian tidak balik memotong pembicaraan orang lain seenaknya? Itu sangat tidak sopan. Kau berbicara satu kata lagi denganmu adalah penghinaan bagiku. Semuanya jangan terburu-buru. Tianxi baru akan segera hadir. Sekarang, mari kita sambut Tianxi yang baru. Upacara pelantikan Tianxi baru ini tidak mengundangku. Apa maksudnya ini? Kami tidak menerimamu di sini. Kenapa? Masih dendam karena dulu aku menusuk ayahmu dari belakang. Masih dipikirkan. Ada apa ini? Dulu Mama pernah bilang, kakek punya teman yang mengkhianatinya. Kalau tidak, kakek tidak akan pergi begitu cepat. Makanya, kalian perempuan suka menyimpan dendam, menyebalkan. Pergi dari sini. Kami tidak inginmu di sini. Kau si pengecut, jangan macam-macam di sini. Ayahmu dulu banyak membantuku. Kali ini, aku akan lunasi hutang budi. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Biksu Tao, berapa lama kau tidak latihan? Kenapa lemah sekali? Ternyata harus kukerjakan sendiri. Rupanya kau biasa saja. Pagi tadi satu squad, sangat lelah. Ayo serang bersama. Kalian hanya buang-buang waktuku. Cepatlah. Pedang ini tak sembarang terhunus. Jika terhunus, pasti ada darah. Dengan kemampuanmu, biasa saja orang sepertimu bisa duduk di meja utama. Perjamuan Tianxi ini makin tahun makin buruk. Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang kuinginkan? Tentu saja ingin merasakan tubuh Xiao Tianxi yang molek. Katanya darah keluarga Xiao.
Setiap kali merasakannya, kekuatan akan meningkat. Tidak tahu malu. Lepaskan aku. Teriaklah, makin keras kau teriak, makin aku bergairah. Pengemis, jangan dekati Mama. Dari mana ini? Pergi sana. Kau, lepaskan sekarang. Atau, jangan salahkan aku. Kalau begini caranya, Guntur. Barusan kau bilang apa? kau cari mati? Petir. Kau tamat. Dewa pun tak bisa selamatkanmu. Aduh. Petir bertubi-tubi. Masih ingin membunuhku? Kalau diam saja, Aku salah. Aku minta ampun. Tolong bebaskan aku. Kak, aku benar-benar salah. minta maaf. Xiao Tianxi, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Dia ini, kok bisa sehebat ini? Petir surgawi, jangan-jangan dia benar Tianxi baru. Kami perlu ratusan tahun latihan. Bisa mencapai level ini. Ayah, jangan lepaskan dia. Dia tadi selalu menghina Mama. Ini harta berharga geng pengemis. Silakan ambil semuanya. Mulai sekarang komunitas pengemis kami siap menerima perintahmu. Ayah berpesan sebelum meninggal, jangan terobsesi balas dendam. Karena ayah sudah ikhlas. Aku tak perlu memusuhimu. Cepat pergi. Jangan pernah muncul lagi. Dasar kau kira aku menyerah. Mati kau. Awas. Petir. Kau benar-benar mengeroyokku. Sudah kuduga kau akan naik menunggumu bawa menara jelek itu. Papa memang hebat. Dasar bajingan. Berani-berani nyerang Papa. Makan sampai kenyang. Kamu ini bikin kaget saja. Tenang, aku master spiritual baru. Pergi sana. Kalian bertiga. Ya, Santai, aku cuma mau makan kenari. aku yang urus. Papa, aku mau buah. Aku saja. Lalu kamu bisa apa? Banyak yang bisa kulakukan. Misalnya masakanku enak, Tentu tak seenak Mama. aku juga bisa menari. Mama lebih jago. Kalau Mama menari, Papa sampai ngiler. Sepertinya aku tak bisa lainnya. Sudahlah, kalian bertiga, duduklah di meja sudut itu. Tahun depan jika masih tak ada kemajuan, siap-siap dihukum. Baik-baik. Cukup, One Air, lanjutkan saja. Pesta harus tetap berjalan. Jangan buru-buru. Aku lebih penasaran kejutan apa itu. Sepertinya kau dan Nanan sudah merencanakan ini. Astaga, Mama tahu nih. Kejutan apa? Aku tak tahu. Sudahlah, pesta sudah dimulai. Kau belum memimpin. Kau bahkan tidak ganti seragam pengantar. Tak terlihat seperti sesosok master surga. Semuanya, tadi ada sedikit insiden. Mohon dimaklumi. Selanjutnya mari kita sambut Master Surga naik ke panggung. Tunggu. Zhou Zelin, berani-beraninya kau datang ke sini. Keluarga Zhou sebagai keluarga terkemuka di antara 4 keluarga besar, aku pantas hadir di perjamuan Master Surga ini. Lanjutkan.
Ini bukan Lintian. Kenapa tak mengenaliku lagi? Aku sedang berpikir tentang caramu melarikan diri waktu itu. Kau cacat dan jelek seperti katak. Kau, Zhou Zilin, tujuanmu datang ke sini apa? Hari ini, perjamuan Master Surga, tak boleh kau berbuat seenaknya. aku tidak berani. Aku datang hanya untuk memastikan siapa sebenarnya penerus Master Surga. Jangan-jangan kau bawa Master Surga gadungan di sini untuk kami tunduk padanya? Zhou Zilin, maksudmu apa? Hadirin sekalian, Xiao Wan-er memang mantan Master Surga, tapi sekarang dia sudah kehilangan kekuatan magisnya. Master Surga baru yang dia usung, Lintian, adalah kekasihnya. Dan Lintian ini hanya pengantar makanan biasa. Apakah kalian rela tunduk pada pengantar makanan seperti ini? Kalian keluarga terhormat, walau tak sebesar 4 keluarga besar, tapi maukah kalian membiarkan pengantar makanan menginjak harga diri kalian? Lintian, ketahuilah, kursi Master Surga ini tak layak kau duduki. Aku tak layak. Maksudmu kau yang layak. Mengapa aku tak layak? Keluarga Zhou sebagai pemimpin. 4 keluarga besar, pengalamanku lebih banyak, latar belakangku jauh lebih kuat darimu. Mengapa aku tak boleh duduk? Belum lagi, aku sekarang membawa aura Master Surga. Ini bukti terkuat. Aura Master Surga? Katanya hanya Master Surga asli yang punya aura perlindungan ini. Benar. Kalau memang Master Surga asli, pasti ada auranya. Zhou Zilin, kau. Jadi kau mencuri aura keluarga Xiao untuk... Diam. Xiao Wan-er, berdasarkan apa engkau tuduh aku mencuri aura Master Surgamu? Mata mana yang melihatnya? Lihatlah, ini aura Master Surga sejati. Dia cuman palsuan. 3 hari lalu di konferensi Master Surga, Xiao Wan-er pakai siasat licik untuk mencuri aura perlindunganku. Tapi, aura Master Surga bisa memilih tuannya sendiri, dan memilih aku. Saat itu aku sendiri tak bisa melawan mereka, makanya hari ini aku datang untuk merebut kembali semua yang seharusnya milikku. Tak kusangka, Xiao Wan-er ternyata orang seperti ini. Sudah lama kulihat dia bukan orang baik. Dulu menunda posisi Tianxi, 5 tahun tidak turun jabatan, sekarang baru mengundurkan diri, langsung menyerahkannya ke kekasihnya. Wanita ini benar-benar licik. Tuan Zhou, dari situ terlihat Andalah Tianxi yang sebenarnya. Untuk posisi Tianxi ini, hanya Tuan Zhou yang layak. Baik. Kau bilang kau Tianxi, tunjukkan alat ritual Tianxi-mu. Kamu bilang sudah mendapat pengakuan berkah takdir, pasti ada alat Tianxi. Di mana alatmu? Alatku dirampas kalian. Saat itu aku harus memilih antara alat atau berkah takdir. Alat ada di tangan kalian. Omong kosong. Omong kosong, paman jahat tak tahu malu. Ini cuma alasanmu. Zhou Zilin, kamu pikir aku tidak punya rencana cadangan? Dia saksi hidupnya, semuanya. Dia pelayan keluarga Xiao. 3 hari lalu, dia melihat langsung ada yang menggali nisan ayahku di bukit mencuri berkah takdir. Ibu Wang, ceritakan apa yang terjadi saat itu? Bawa saksi palsu untuk mengelabui. Tuan Zhou. Sudah ku bilang memotong pembicaraan orang sangat tidak sopan. Katanya tidak percaya, kenapa panik? Mau membungkam saksi? Beberapa hari tak bertemu, kekuatanmu meningkat. Aku tidak percaya bawa saksi palsu untuk menipu semua. Aku tentu tak bisa diam saja. Zhou Zilin, apa maksudmu? Kau sendiri tahu jawabnya. Aku takkan pernah serahkan posisi Tianxi. Aku juga takkan lalai pada tanggung jawab. Lucu, Xiao Wan-er. Kau mantan Tianxi, masih ingin bertanggung jawab. Dengarkan, posisi Tianxi ini hari ini pasti kududuki. Mau jadi Tianxi, takkan kami beri. Tuan Zhou, lihat. Gadis ini berani duduk di kursi Tianxi. Kurang ajar posisi Tianxi. Hanya untuk Tianxi. Kau anak kecil, cepat turun. Posisi Tianxi mengandung hukum alam, tanpa berkah takdir akan memakan umurmu. Ini penghinaan. Turun. Aku Tianxi, ini putriku. Duduk sebentar. Kenapa? Kau bilang diri sendiri Tianxi, tapi tak punya berkah takdir. Bagaimana buktinya? Kurasa kau bersekongkol dengan Xiao Wan-er, ingin monopoli posisi ini.
kenapa aku tak bisa jadi Tianxi? Apakah dia hanya dengan berkah takdir bisa membuktikan apa? Dia bilang aku rampas alatnya. Tapi alat-alat ini kenapa tak ikuti perintahnya kembali padanya? Apa yang terjadi? Jiang Meng ya. Kaki Jiang Sanfeng sudah sembuh. Wang Yang, kakekmu Wang Hao, 3 hari lalu dipukul putriku sampai muntah darah. Dan kau lupa siapa yang kabur seperti anjing. Putriku hanya menendang 2 kali. Mau coba lagi? Di pertemuan Tianxi lalu, aku hanya gunakan 1/10 kekuatan kakek. Kini punya berkah takdir Tianxi. Menyerahlah. Hati-hati. Kita masih mau kabur nggak sih? Goblok. Kak Joe sekarang jadi pendekar langit. Asal kita berdua deketin Kak Joe, keluarga kita pasti bakal sukses besar. Bener juga. Sekarang kita habisin yang nganggurin. Nunggu Kak Joe beresin kurir itu. Kita bisa minta imbalan. Show pendekar langit, nyerah aja. Kau cuman pendekar langit sebelumnya. Nggak bakal bisa lawan Kak Joe. Kalian para keluarga Kong Kali Kong, siapa yang beri kalian nyali? Berani langgar aturan lawan pendekar langit? Om jahat, jangan ganggu Mama. Nak, sini. Ke sini sama Om. Om nggak nakal. Lihat kan, yang nggak nurut lawan Kak Joe, akhirnya kayak gitu. Ngapain ketawa? Masih ketawa. Udah. Om nggak mukul anak kecil. Diamankan aja. Sini. Joe. Jocelyn? Sekarang percaya siapa pendekar langit asli? 1 jurus nggak bisa tahan. Malu-maluin ngaku pendekar langit. Percaya. Anda yang asli pendekar langit. Aduh, ambil anakku. Bukan. Dia tuh. Semua perbuatannya. Jangan ikut-ikutan ngomong. Aku setia ke pendekar langit. Percaya sama kakakku. Anda lihat tadi kan? Dia yang mulai, aku diam aja. Cuma nonton. Udah, nggak peduli siapa. Bawa orangnya ke sini. Iya, siap. Lintian, kakekku nggak akan maafin kau. Lintian, Jocelyn dari orang biasa. Bisa jadi begini. Pasti ada hubungannya sama kakeknya. Hari ini jangan sampai lolos. Tenang, aku tahu batas. Ini namanya takdir. Kembali ke pemiliknya. Tapi ini hak pendekar langit baru. Kita berdua nggak perlu pisah. Cepetan panggil kakekmu, kalau nggak, hari ini kau mah nggak bisa keluar. Dasar anak sombong, lagi pula aku sudah datang. Selamatkan kakekku. Dasar sampah. Hal kecil saja tak bisa kau selesaikan. Hari ini aku muncul ke permukaan hanya untuk satu tujuan. Hoi bau tanah, ngapain melotot? Dasar gadis, kurang ajar. Nanti akan kubalas perbuatanmu. Hei kakek, aku penasaran. Kau berusaha mati-matian ingin mengambil darah putriku. Untuk apa sebenarnya? Bocah, kau tak mengerti sama sekali. Apa arti darah Hong Meng sebenarnya? Jika darah ini bisa kupurifikasi, aku akan jadi dewa. Apa kau tahu arti jadi dewa? Dewa? Apa gunanya jadi dewa? Kau hancurkan keluarga demi jadi dewa. Bahkan jika kau jadi dewa, tak ada yang tersisa di sisimu. Mau rayakan dengan siapa? Omong kosong. Syarat jadi dewa adalah membuang semua nafsu duniawi. Tak mungkin. Jadi dewa tanpanya. Jadi dewa berarti keabadian. Ah, membosankan. Kurasa lebih baik hidup tentram bersama keluarga. Kau sudah berusia 60 tahun. Di tahun baru ini, tak ada yang menemanimu makan. Untuk apa kau hidup? Kau takkan pernah mengerti. Kau tak paham pentingnya jadi dewa. Pil emas ini warisan Master Langit yang mengandung kekuatan terpendam. Jika ku makan pil ini, kekuatanku akan setengah dewa. Lalu kau, Master Langit baru, bagaimana bisa menghentikanku? Pil ini. Zhou Yongcheng, ternyata kau...
Keluarga Xiao punya tubuh unik, bahkan mayat yang tersisa masih menyimpan energi. Sayang jika tak dimanfaatkan. Aku tak pernah bertaruh sembarangan. Kakek, pernah dengar pepatah penjahat mati karena banyak bicara? Jangan banyak omong. Bahaya, pil yang dia makan terbuat dari tulang ayahku, mengandung sisa ilmu Master Langit. Tenang, pil jenis ini pasti efeknya terbatas. Hanya satu cara mengalahkannya. Ayo. Matilah kau. Kau tanah ini cuma bisa bully dari belakang. Hari ini Nanan yang akan menghajar. Kekuatanku sudah setengah dewa. Serangan kalian tak ada gunanya. Belum tentu. Ilmu kelas teri berani pamer di sini. Lihat tameng emasku. Aku sudah kekuatan setengah dewa ini. Kakek, Bagaimana dengan semi immortal? Bisa kalahkan kami ayah anak? Sudah jelas perbuatan jahatmu, Tuhan pun menolakmu. Langsung hancur lebur. Lintian, kamu tidak apa-apa. Tidak. Sayang pestanya hancur. Pesta bisa diadakan lagi, tapi nyawa bisa hidup lagi. Ah, luka di mana? Aku lihat. Nikahi ayah. Ya, Wan, menikahlah denganku. Dasar anak nakal. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Aku mau. Ayah, ibu, ayo pulang. Baiklah.